data entry dia. Kok ngajar gini-gini ya? Halo, selamat pagi Mas Fajar. Selamat pagi, Pak. Oh ya, ini privat ini kok. Masih pada liburan mungkin ya. Sebentar, Pak. Saya WA teman-teman dulu ya. Oh ya, enggak apa-apa. Ini langsung saya mulai dulu ya. Dari nanti biar apa namanya? Biar bisa menyusul teman-teman. 30 menit. Baik, Pak.
kita mulai untuk pertemuan ke-10. Saya sampaikan materi terlebih dahulu biar teman-teman bisa nanti absensi di siakat. Di pertemuan 10 kali ini membahas mengenai subbab kemampuan bertanggung jawab. Nah, kemampuan bertanggung jawab sendiri berarti adalah kemampuan seorang individu atau manusia untuk menyadari akibat dari tindakannya dan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab sangat penting karena hanya orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut dapat dihukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Nah, dalam hukum pidana di Indonesia, kemampuan bertanggung jawab seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemampuan ini terkait erat dengan kesehatan mental seseorang dan apakah dia memahami atau tidak atas konsekuensi dari perbuatannya, serta apakah dia dapat mengendalikan tindakannya dalam konteks kerangka hukum. Dasar hukum dari kemampuan bertanggung jawab terdapat dalam pasal 44 KUHP. Dalam pasal ini mengatur tentang keadaan tidak waras. Seseorang melakukan tindak pidana tetapi berada dalam keadaan tidak waras, seperti sakit jiwa, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam pasal ini berbunyi orang pada waktu melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak waras, yang karena keadaan itu tidak dapat mengetahui atau mengendalikan perbuatannya, tidak dapat dipidana. Dalam hal ini, keadaan tidak waras mengacu pada kondisi di mana seseorang tidak mampu membedakan antara yang benar dan salah, atau tidak dapat mengendalikan tindakannya karena gangguan mental dan kejiwaan. Berikutnya berkaitan dengan jenis-jenis kemampuan bertanggung jawab. Nah, yang pertama ada kemampuan bertanggung jawab penuh. Kemampuan bertanggung jawab penuh adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesadaran penuh terhadap perbuatannya dan dapat mengendalikan tindakannya sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab penuh dapat dibebani dengan tanggung jawab pidana dan dikenakan hukuman atas tindak pidana yang ia lakukan. Contoh di sini kemampuan bertanggung jawab penuh seseorang atau pelaku yang melakukan pencurian dengan sengaja menyadari perbuatannya dan melakukan tindak pidana tersebut dengan kesadaran penuh atas akibat hukumnya, maka orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab penuh. Artinya di sini pelaku melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja dan ia sadar bahwa perbuatannya itu akan merugikan orang lain dan mengakibatkan hukuman. Kedua, ada kemampuan bertanggung jawab terbatas atau setengah waras. Yang pertama tadi kemampuan bertanggung jawab penuh dalam arti
pelaku tersebut tahu dan dalam kondisi sehat. Sedangkan kemampuan bertanggung jawab terbatas terjadi ketika seseorang tidak sepenuhnya sadar atau tidak sepenuhnya dapat mengendalikan tindakannya, namun tetap dapat memahami bahwa tindakannya salah. Dalam hal ini, pelaku masih bisa dimintai pertanggungjawaban, namun dengan pertimbangan ringan atau pengurangan hukuman. Contohnya di sini seorang pelaku yang melakukan tindak pidana karena gangguan psikologi atau stres berat namun tetap menyadari bahwa tindakannya salah akan dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab terbatas. Dalam hal ini, pengadilan mungkin akan memberikan hukuman yang lebih ringan atau bahkan perawatan medis berdasarkan kondisi dari mental pelaku. Ketiga, ada kemampuan bertanggung jawab hilang atau tidak waras. Kemampuan bertanggung jawab hilang adalah kondisi di mana seorang tidak dapat mengetahui atau mengendalikan tindakannya karena berada dalam keadaan tidak waras. Dalam konteks tidak waras seperti gangguan jiwa berat, orang gila, atau orang yang berada dalam keadaan ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ia tidak dapat menyadari atau mengendalikan perbuatannya pada saat kejadian. Contoh di sini, seseorang yang membunuh temannya dengan cara menusukkan pisau secara berulang kali. Kejadian tersebut berlangsung di sebuah rumah kontrakan dan pada saat itu tidak ada saksi lain di tempat kejadian. Setelah kejadian, B segera menyerahkan diri kepada polisi dengan mengatakan bahwa ia merasa diperintah oleh suara yang mendiktekan untuk membunuh korban. Nah, B atau pelaku mengaku bahwa sebelum kejadian ia mendengar suara yang mengklaim bahwa sebagai suara yang menyuruhnya untuk membunuh orang tersebut. B juga merasa bahwa orang yang dibunuh tersebut telah berkolusi untuk menyakiti dirinya dan keluarganya. Meskipun dalam keadaan tertekan dan bingung, pelaku menyadari bahwa tindakannya salah setelah kejadian dan merasa sangat menyesal. Keempat, ada kemampuan bertanggung jawab karena pengaruh alkohol atau narkoba. Dalam hal ini, seseorang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang berada dalam pengaruh alkohol atau narkoba dapat mengendalikan tindakannya, namun dalam hal ini tidak selalu menghapus pidananya. Namun dalam hal pertanggungjawaban karena pengaruh alkohol atau narkoba dapat mengurangi kesadaran atau kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya. Tetapi tindak pidananya tetap dipertanggungjawabkan. Kelima, ada kemampuan bertanggung jawab karena anak di bawah umur. Kemampuan bertanggung jawab ini diterapkan bila mana ada seorang anak yang di bawah umur melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang yang belum mencapai usia tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana karena dianggap belum cukup umur. Namun bagi anak yang lebih tua di atas usia 12 tahun, meskipun mereka dapat dikenakan sanksi pidana, kemampuan pertanggungjawaban mereka akan tetap dipertimbangkan. Jadi bila mana ada anak di bawah 12 tahun
melakukan tindak pidana, maka diterapkan kemampuan bertanggung jawab anak di bawah umur. Dan penanganannya akan berbeda dengan manusia atau anak-anak yang sudah umurnya di atas 12 tahun atau sudah cukup umur. Dalam hal unsur kemampuan bertanggung jawab dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur, yaitu menentukan syarat tindak pidana. Salah satu unsur dasar dalam tindak pidana adalah kesalahan atau mens rea yang mencakup kesadaran dan kehendak pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Unsur pertama mens rea dan unsur kedua yaitu mengidentifikasi keadaan psikologis pelaku untuk memastikan apakah seseorang mampu bertanggung jawab. Nah, untuk mengidentifikasi keadaan psikologi penting karena dapat menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang ia lakukan. Unsur ketiga yaitu pengaruh terhadap hukuman atau pertanggungjawaban pidana. Jika kemampuan bertanggung jawab terbukti hilang, misalnya karena gangguan mental, pelaku tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara penuh atau hukuman yang dijatuhkan akan lebih ringan atau bahkan tidak ada hukuman pidana sama sekali melainkan perawatan medis. Sementara itu jika kemampuan bertanggung jawab terbatas, hukuman yang diberikan mungkin lebih ringan dari biasanya. Nah, pertanyaan muncul ketika bagaimana tindakan hukum atau akibat hukum, juga dampak hukum atau penanganan hukum bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama ada pembebasan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam arti pelaku jika tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana seperti 5 poin tadi tidak dapat dipidana. Dalam Pasal 44 KUHP mengatur bahwa seorang yang tidak waras atau tidak mampu memahami perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Secara sederhana dari pembebasan tidak pidana ada orang, mohon maaf, orang gila atau orang setengah gila, dia mencuri sesuatu di toko karena dia tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka si pelaku ini tidak dipidana, namun bisa dirujuk ke rumah sakit jiwa karena dia memiliki gangguan mental yang pada saat melakukan tindak pidana tersebut dia tidak sadar karena pikirannya agak sedikit atau pikirannya itu gila. Kedua, setelah dia tidak di penjara atau dipidana yaitu ada perawatan di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi. Dalam pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab akibat gangguan mental yang mempengaruhi perilakunya, dalam hal ini pihak aparat yang berwajib sering memutuskan agar pelaku dirawat di rumah sakit jiwa atau dalam hal ini lembaga rehabilitasi. Ketiga yaitu penanganan khusus bagi anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
karena mereka dianggap tidak cukup dewasa untuk mengerti konsekuensi dari tindakan mereka. Sedangkan untuk anak-anak yang lebih tua di atas 12 tahun tetapi di bawah usia 18 tahun, mereka masih bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi hukum pidana memberikan peraturan yang lebih ringan dan lebih berfokus pada pendidikan dan rehabilitasi daripada hukum pidana yang berat. Nah, dalam undang-undang mengapa anak-anak di bawah 12 tahun ini tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana? Karena anak-anak yang di bawah 12 tahun masih dalam pengawasan orang tua atau pengawasan walinya. Namun bila mana ada anak-anak yang di bawah usia 18 tahun tapi lebih dari 12 tahun melakukan tindak pidana, maka terdapat sebuah sistem tersendiri, yaitu sistem peradilan pidana anak, di mana dibedakan antara pelaku umum atau pelaku dewasa dengan pelaku anak-anak. Keempat, ada pengurangan hukuman. Dalam beberapa kasus, jika seorang pelaku memiliki gangguan mental atau emosional yang memengaruhi terkait dengan pengendalian perilaku diri, hakim atau pengadilan dapat memberikan pengurangan hukuman, meskipun orang tersebut tetap dianggap dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, ada kondisi khusus. Jika seorang melakukan tindak pidana dalam keadaan terpengaruh alkohol atau narkoba, maka hal ini dapat mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidana. Meskipun pengaruh alkohol atau narkoba dapat mengurangi kemampuan bertanggung jawab pidana, namun tidak semua kasus akan menghapuskan tanggung jawab sepenuhnya. Dalam kondisi ini atau kondisi pelaku yang terpengaruh alkohol atau terpengaruh narkoba, hakim dapat memberikan pengurangan hukuman, tetapi tidak membebaskan sepenuhnya dari pertanggungjawaban pidana. Tentunya dalam pertimbangan dan segala kondisi yang telah terjadi. Mungkin untuk pertemuan ke-10, apakah teman-teman ada yang mau disampaikan, mau didiskusikan, atau mau ditanyakan? Di sini ada Mas Fajar, Mbak Dewi, Mbak Alisa, Mbak Juan, Mbak Indah, dan Mas Iza. Halo. Iya, kemarin kan udah tak ini. Oh, ya. Ya. Oke.
Bapak, mungkin nanti materinya bisa di-share ya Pak ya? Oh iya Mbak Dewi, karena masih panjang nanti tak atur lah biar materi besar, biar nanti bisa offline. Satu kelas tuh berapa orang loh Mbak Dewi? Kalau yang offline itu kalau nggak salah 9 sih Pak, yang paling aktif itu. Tapi seluruhnya berapa? Karena semester depan nanti apa? Ada praktek peradilan semu. Jadi saya butuh 1, 2, ada 12 sampai 15 orang. Kalau sampai segitu belum sih Pak. Belum Paling yang ada. paling 10 orang sih Pak. 10 Iya. orang, hakimnya 3, wanita 1, 4, terus jaksanya 2, pengacara 2, tersangka 2. Oh ya nanti sambil dibantu ini, dibantu yang adik kelas biar ini. Karena yang terpenting dalam pidana itu praktek peradilan semu. Kalau materi nantilah bisa disampaikan secara ringkas dalam beberapa pertemuan. Kalau dari kampus lain itu ada yang reguler offline juga nggak sih Pak? Yang Bapak ambil. Soalnya kan kalau yang di pusat itu cuma 10 orang Pak. Nah siapa tahu yang kalau di kampus lain itu ada gitu Pak. Lain gitu. Nah kalau memang ada kan nanti bisa digabungin gitu Pak prakteknya. Ya mungkin kalau yang kelas reguler ini kelasnya Mbak Dewi, yang bagian-bagian penting dipegang Mbak Dewi, kelasnya Mbak Dewi, seperti nanti ada yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi pihak penasihat hukumnya. Nah, nanti yang bagian ringan-ringan seperti mungkin saksi dalam atau tersangka mungkin bisa dilimpahkan ke adik kelas. Nanti saya tak koordinasi dengan kampus dulu. Bagaimana baiknya, apakah kondisi sudah siap? Itu mungkin Mbak Dewi sementara online dulu karena masih awal-awal dan masih panjang kok, masih panjang perjalanan. Iya baik Pak. Berarti kalau nggak salah semester depan ya Pak ya kemungkinan. Ya, kemungkinan semester depan karena hukum acara pidana itu adalah bagaimana teman-teman nanti praktek persidangan. Nah, mungkin bisa dilihat dulu di YouTube atau bisa browsing-browsing dulu berkaitan dengan praktek persidangan itu mau tidak mau harus offline. Jadi dipersiapkan semaksimal mungkin. Gitu Mbak Dewi, Mas Fajar, Mbak Alisa. Ada lagi yang disampaikan? Mbak Juwan, Mbak Iza. Kalau belum ada mungkin nanti bisa WA di grup atau Japri juga tidak apa-apa bila ada pertanyaan. Saya akhiri untuk pertemuan ke-10 nanti jam 11-an lah bisa untuk absensi di akad. Terima kasih teman-teman. Ada Mbak Dewi, Mbak Alisa, Mas Fajar, Mbak Juwan, Mbak Iza. Saya izin live dulu, mau pindah Zoom kali ini. Oke, semangat. Terima kasih ya Bapak. Semangat teman-teman. Terima kasih Pak. Ya. Ini belajar di suwe sedang ate. Ya, suwe. Harusnya jam